calon lawan-lawan kita sudah bergerak lebih dulu. Boleh dikatakan dalam quote to quote, mereka sudah curi start untuk melakukan persiapan yang matang. Mereka lebih serius dibandingkan kita. Ya. Misalnya Qatar, mereka sudah mempersiapkan sejak 17 Juli ini sampai 27 Juli, mereka akan berlatih ya, untuk ke Australia. Ya, mereka akan tur ke sana untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan nantinya akan ada beberapa uji coba ya yang mereka sudah persiapkan. Pelatih mereka Julian Lopetegui, mantan arsitek, pelatih kepala dari Los Blancos Real Madrid ya. Jadi mereka tidak main-main teman-teman ya. Sebagai tuan rumah mereka sudah ditunjuk oleh AFC ya. Apapun itu ya, mereka sekarang tidak akan mengandalkan bahwa mereka banyak dikatakan orang udah pasti lolos lah karena mereka tuan rumah dan segala macam lah bla 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 itu kan, karena diuntungkan dan banyak juga yang mengatakan ini seperti tidak adil, tidak fair karena Qatar bersama dengan Arab Saudi sudah ditunjuk. Tapi Qatar itu tidak main-main. Ya. Mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga mereka memperkirakan bahwa pertandingan ini pertandingan yang berat di putaran keempat dan mereka ingin lolos dengan baik. Kalau sudah ditunjuk harus sportif, mereka akan mungkin sportif. Mereka akan coba menghilangkan tudingan macam-macam yang mengatakan mereka akan diuntungkan, ini yang coba dihindari oleh Lopetegui ya, dan juga timnya, karena mereka ingin betul-betul lolos secara profesional dan lolos benar-benar lolos untuk keputaran final tanpa ada bantuan apapun ya, walaupun mereka sebagai tuan rumah. Nah, ini penting. Nah, ketika mereka sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk bisa menyambut di bulan Oktober lebih awal, bahkan mungkin setelah itu mereka akan melanjutkan dengan TC lagi karena ada persiapan di FIFA Matchday yang mereka akan tampil. Jadi mereka juga setelah masuk di September nanti ada FIFA Matchday itu mereka akan pemusatan latihan lagi terus. Jadi ada 2 kali pemusatan latihan, ini luar biasa. Ini menjadi warning bagi kita. Bagaimana dengan PSSI atau Patrick Kluivert, apakah sudah siap? Nampaknya adem-adem ayam, belum ada kabar-kabar tentang keseriusan kita untuk mempersiapkan. Ini sudah bulan Juli. Jangan menganggap bahwa itu memang masih di Oktober. Ya. Tetapi kita Agustus, September, 2 bulan lagi masuk ke 3 bulan di Oktober. Nah, lihatlah Qatar sudah bersiap. Di luar Qatar, Oman yang juga akan ikut di putaran keempat sudah mempersiapkan diri untuk tampil di sebuah turnamen di CAF Nations, di mana Malaysia juga ikut di dalamnya. Ada 6 negara yang akan tampil kalau nggak salah, itu yang akan berlangsung pada akhir Agustus sampai awal September. Nah, di sana juga ada Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Iran juga ikut, Afghanistan dan Malaysia ikut. Kalau Malaysia itu kalau nggak salah ada di grup B. Ya, ada Iran, Afghanistan ya, dan Tajikistan kalau nggak salah mereka. Nah, Oman ini yang akan tampil di putaran keempat bersiap diri dengan serius. Mereka dalam waktu dekat akan memanggil semua pemain-pemain mereka untuk tampil di CAF Nations ini. Karena mereka berada di grup A itu ada Uzbekistan, Turkmenistan, di sana ada Kyrgyzstan. Jadi dapat lawan-lawan yang bagus buat Oman dalam persiapan. Jadi kalau mereka di grup itu ada 3 kali main, nanti mereka mungkin bisa aja sampai 5 kali main tuh masuk ke final kalau mereka terus dengan dengan hasil yang sangat bagus ya, positif mereka melangkah. Jadi lumayan kan. Kalau kita itu nantinya bersiap di FIFA Matchday di bulan September, mungkin baru akan kumpul pemain-pemain ya mungkin berapa hari main, baru kembali lagi dan baru persiapan di bulan Oktober. Jadi kalau bisa dilihat kita kalah start dengan mereka. Irak yang akan menjadi calon lawan kita ya teman-teman. Mereka juga bersiap diri dengan baik. Bahkan di bulan Agustus itu dari tanggal 10 selama 10 hari mereka akan TC langsung ke Uni Emirat Arab 10 hari itu, dan mereka akan mengagendakan beberapa pertandingan juga di sana. Persiapannya sudah dilakukan oleh Graham Arnold, pelatih yang kita sempat tahan itu 0-0 di menangani Australia di GBK ketika dia dipecat. Saat itu sekarang dia mendukangi Irak. Dan dia tentunya punya ambisi untuk bagaimana mengalahkan Indonesia jika dalam undian 17 Juli nanti di Kuala Lumpur kita satu grup dengan Irak. Karena bukan tidak mungkin Qatar dan Irak berada dengan kita sebagai peringkat keempat di grup C kan. Itu bisa saja terjadi. Dan mereka berdua, baik Qatar dan Irak ini sudah siap, yang saya bilang tadi, mereka sudah akan menyusun beberapa agenda dalam waktu dekat. Bahkan Irak
setelah mereka 10 hari itu melakukan TC di bulan Agustus, kemudian di September mereka akan FIFA Matchday, bermain juga di sana. Setelah itu mereka akan TC lagi untuk menghadapi di Oktober. Ya, jadi memang serius, sangat-sangat serius Irak untuk memandang putaran keempat, dan mereka ingin lolos karena mereka merasa kecolongan ketika diambil oleh Yordania. Karena Yordania dan Korsel kan lolos dari grup B. Ya, itu yang tadinya mereka lebih diunggulkan, tapi akhirnya mereka gagal membendung Yordania, dan Yordania untuk pertama kali bisa membuat sejarah besar lolos ke Piala Dunia 2026 ketika Amerika, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah. Makanya mereka bersiap. Nah, kalau dengan tim lain, termasuk dengan Uni Emirat Arab, yang bukan tidak mungkin menjadi lawan kita, juga bersiap diri. Ya, lebih cepat. Kita aja yang belum ada tanda-tanda untuk persiapan ini. Kalau Arab Saudi yang juga menjadi tuan rumah, mereka sudah lebih dulu bahkan ikut di Piala Emas CONCACAF kan kemarin. Ya, ketika mereka ikut, mereka mengalahkan Haiti, draw dengan Trinidad and Tobago, kemudiannya kalah dari Amerika, dan mereka sempat lolos ke putaran selanjutnya, tapi di semifinal mungkin mereka kalah dari Meksiko dengan 2-0. Jadi mereka dapat lawan-lawan yang bagus, lawan-lawan yang kuat, karena Amerika dan Meksiko itu kan akan menjadi tuan rumah, dan secara peringkat udah di atas Arab. Jadi Arab beruntung sekali mendapat lawan-lawan ini, dan Arab sedang menyusun juga untuk agenda berikut untuk TC mereka dan ikut di FIFA Matchday. Jadi kalau bisa dilihat, ya kita aja yang belum ada rencana ke depan bagaimana ya, untuk kecuali yang saya bilang tadi, mempersiapkan di bulan September ketika kita sudah mengumumkan bahwa akan menghadapi FIFA Matchday lawan Lebanon dan Kuwait. Cuma itu, tapi persiapan dari sininya itu belum ada. Ini yang harus menjadi concern bagi PSSI. Juga Kluivert tidak boleh terlalu lama-lama, karena putaran ketiga ini putaran yang sangat berat dibanding kita di putaran keempat. Maksudnya putaran keempat itu sangat berat dibandingkan putaran ketiga kemarin. Kita sebenarnya lebih mudah untuk bisa lolos langsung, tapi sayang memang kita tidak mendapatkan hasil yang sangat oke, ya, sehingga kita harus ya menunggu itu sampai di putaran keempat. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara.